Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Miranda, NPM 21010800013 dari Tadris Biologi kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi kimia pertama yang berjudulkan Hukum Dasar Kimia. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini tuh berisikan tentang metode-metode ilmiah skala laboratorium. Nah, di hukum dasar kimia ini tuh juga terdiri atas beberapa hukum, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan ada hukum Avogadro. Yang pertama di sini ada hukum Lavoisier. Nah, dalam hukum ini itu melakukan penelitian. Penelitiannya itu dengan membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen, sampainya dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Setelah melakukan penelitian ini, dapatlah dihasilkan bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Selanjutnya yang kedua itu yaitu hukum Proust. Penelitian ini tuh tentang perbandingan massa unsur yang terkandung dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian ini tuh membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisinya yang tetap. Selanjutnya hukum yang ketiga yaitu hukum Dalton. Ilmuwan John Dalton itu melakukan penelitian hukum ini dengan membandingkan massa unsur pada beberapa senyawa. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Hukum ini tuh meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Nah, hukum ini tuh merupakan hukum yang perubahan volume gasnya itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Selanjutnya yang terakhir ada hukum Avogadro. Hukum ini tuh menyatakan bahwa partikel-partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada teori atom Dalton. Nah, teori ini tuh ditemukan oleh John Dalton, sama dengan hukum Dalton tadi, ditemukan oleh John Dalton. Terus John Dalton ini membuat teori ini tuh berpatokan pada teori pertama yang ditemukan oleh Democritus dan Leucippus beberapa tahun yang lalu. John Dalton ini tuh memulai eksperimen dengan atom dan terakhirlah teori atom Dalton. Dalam teori John Dalton ini tuh menerangkan bahwa atom adalah zat yang sudah tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Selanjutnya bunyi teori atom Dalton. Nah, yang pertama ini tuh semua materi yang ada di dunia ini tuh terbentuk dari kumpulan atom, dan atom itu nggak bisa diuraikan lagi. Yang kedua itu masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu itu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda tergantung pada senyawa. Yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Nah, yang keempat, adanya kedua atom itu dapat membentuk menjadi senyawa bahkan molekul. Terus yang kelima itu atom yang tidak sejenis dapat bergabung dan membentuk senyawa, tapi atom-atom tersebut harus memperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan yang sederhana. Terus yang keenam, ada partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Selanjutnya, pada teori atom Dalton pun memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan pada teori atom Dalton ini yang pertama kan seiringnya perkembangan zaman, jelas atom juga kan akan mengalami perkembangan. Nah, di mana bahwa atom ini dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Ini tuh
tentu saja sangat bertentangan pada pendapatnya Dalton dalam teorinya. Yang kedua, lagi-lagi pendapat Dalton ini tuh disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Isotop ini tuh membuktikan pada dunia bahwa atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. Nah, terus yang ketiga, semasa perkembangan atom sendiri itu telah ditemukan banyak sekali senyawa memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan, di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat, dan tidak begitu sederhana. Dengan ini lagi-lagi dapat dengan mudah menyalahkan teori atom, di mana beliau itu mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan yang bulat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelebihan teori atom Dalton ini. Untuk kelebihannya ini, teori atom Dalton ini memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Para ilmuwan yang lain tuh akan memiliki potensi untuk memperbaiki pendapat Dalton menjadi lebih logis dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu juga, teori atom Dalton ini dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru guna menutupi segala kekurangan dari model atom milik John Dalton ini. Sekian refleksi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.